Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Fatul Arifin dari kelas 12 MIPA 8. Nama saya Muhammad Zikri Pujansani dari kelas 12 MIPA 8, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Melva Aura Oktaviani, absen 16. Nama saya Mugia Bumarik, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tendi Kusuma, kelas 12 IPA 8, absen 17 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Lili Sophia dari kelas 12 MIPA 8. Saya akan menjelaskan tentang hakikat, hak, dan kewajiban warga negara. Saya akan membahas mengenai hubungan antara hak dan kewajiban negara dengan warga negaranya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saya akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saya di sini akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi ini. Hakikat, hak, dan kewajiban warga negara. Warga negara, apa itu warga negara? Warga negara adalah orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan undang-undang negaranya, sekalipun yang bersangkutan sedang berada di luar negeri. Selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungan atau terikat oleh ketentuan hukum internasional. Warga negara juga dapat diartikan sebagai suatu penduduk sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagian mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Selanjutnya yaitu hak. Apa itu hak? Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebenaran, kepunyaan, milik, dan kekuasaan untuk berbuat atau memperoleh sesuatu. Dalam hal kewarganegaraan, berarti warga negara berhak atau memiliki wewenang untuk mendapatkan beberapa hal, seperti penghidupan yang layak, perlindungan hukum, jaminan keamanan, dan sebagainya. Sifat dari hak warga negara yaitu mutlak dan terdapat kebebasan di dalamnya. Hak terbagi menjadi 8 macam, yaitu hak legal, hak moral, hak khusus, hak umum, hak positif, hak negatif, hak individu, dan hak sosial. Selanjutnya yaitu kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban yaitu suatu hal yang wajib dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan hak kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Kewajiban terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu kewajiban mutlak, yang kedua kewajiban publik, yang ketiga kewajiban positif, yang keempat kewajiban universal atau umum, yang kelima yaitu kewajiban primer. Berikut ini adalah identifikasi jenis hak dan kewajiban warga negara yang terkait dengan masing-masing sila yang ada dalam Pancasila. Sila pertama, kewajibannya adalah menghargai agama dan kepercayaan orang lain, tidak memaksakan agama diri sendiri pada orang lain, tidak mencampuri atau mengganggu peribadatan umat lain. Haknya adalah memeluk agama atau kepercayaan sesuai keyakinan diri, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan diri, mendirikan rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, sila kedua, kewajibannya adalah mengakui persamaan derajat di antara sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan. Haknya adalah perlakuan dengan manusiawi, berhak ikut dalam aksi kemanusiaan, menjadi relawan, bekerja sama dengan orang lain dalam mewujudkan cita-cita, harapan, dan sebagainya. Sila ketiga, kewajibannya adalah menjaga persatuan dan kesatuan, tidak diskriminatif dalam memperlakukan orang lain meskipun beda sekalipun, dan lain sebagainya. Haknya adalah menggunakan produk dalam negeri sebagai wujud kecintaan atas bangsa, bergaul dengan siapa saja dari lingkup manapun. Yang keempat, kewajibannya adalah melaksanakan hasil musyawarah dilandasi itikad baik
tidak memaksakan pendapat diri sendiri pada orang lain, dan sebagainya. Haknya adalah mengemukakan pendapat ketika bermusyawarah, hargai dan hormati pendapat pendiriannya dan pendirian orang lain. Sila kelima, kewajibannya adalah berbuat adil kepada siapapun, tidak diskriminatif, menghargai hak orang lain, tidak merugikan kepentingan umum, dan lain sebagainya. Haknya adalah diperlakukan adil, dihormati hak-haknya, mendapatkan pertolongan dari sesama, dan lain sebagainya. Hubungan antara hak dan kewajiban negara dengan warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan telah dipenuhi kewajiban yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah akan muncul hak, dan begitu pun dengan sebaliknya. Pengakuan hak warga negara Indonesia dalam konsepnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata dengan baik. Akan tetapi, realitanya masih sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban yang belum seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Namun, pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani hidupnya. Hal tersebut disebabkan karena ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Dan hal tersebut jugalah yang mengakibatkan adanya pelanggaran serta pengingkaran terhadap hak dan kewajiban warga negara. Nah, ada beberapa kewajiban negara terhadap warganya yang merupakan hak warga negara, antara lain memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya, melaksanakan ketertiban, melaksanakan pertahanan dan kesamaan terhadap warganya, serta menegakkan keadilan. Berikut contoh-contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk kasus pelanggaran hak yang pertama adalah banyaknya anak yang putus sekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA merupakan salah satu bukti bahwa belum terwujudnya secara menyeluruh amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian, pelanggaran hak yang kedua adalah jumlah pengangguran yang bertambah tiap tahunnya di Indonesia, menunjukkan bahwa amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 2 belum sepenuhnya terwujud. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pelanggaran hak yang ketiga adalah maraknya hubungan tanpa pernikahan yang sah di kalangan masyarakat Indonesia, merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28B ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya, kasus pengingkaran kewajiban. Yang pertama adalah buang sampah sembarangan. Itu merupakan pengingkaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, gerakan separatisme yang dapat merusak keamanan negara merupakan pengingkaran terhadap pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan kasus yang ketiga adalah tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, merupakan pengingkaran terhadap peraturan yang telah berlaku pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dalam materi tersebut terdapat 2 poin. Yang pertama, upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya: 1. Membentuk perundang-undangan yang memberikan jaminan dan petunjuk dalam penyelesaian masalah yang sehubungan dengan hak asasi manusia ataupun hak warga negara. Di antaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang kedua, membentuk lembaga yang mengurus hak warga negara dan pelanggarannya, yaitu diantaranya Polri, TNI, Lembaga Peradilan, Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ini cara-cara pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan umum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Kelima, meningkatkan penyebar luasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, baik maupun non formal. Dan yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Poin yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga, yaitu saling menghormati antara anggota keluarga, patuh pada nasihat orang tua, dan menjalankan kewajiban dan hak dengan baik. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan, mematuhi peraturan yang dibuat oleh sekolah, dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat, yaitu saling menghargai dan saling menghormati antar sama warga masyarakat, memahami dengan baik apa yang menjadi kewajiban dan hak sebagai masyarakat, dan saling mengingatkan tentang hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada saling sengketa. Yang terakhir, dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, sebagai warga negara wajib menaati peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. Jangan menuntut hak tapi melalaikan kewajiban, dan mendukung semua kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Apabila ada kebijakan yang tidak sependapat, dapat melaporkan ke wakil daerahnya. Kesimpulannya adalah penetapan hak dan kewajiban warga negara adalah hal mutlak yang harus mendapatkan perhatian khusus dari negara. Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan dalam bernegara. Selain itu, kita harus memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan melaksanakannya dalam kehidupan bernegara. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan.
seseorang mendapatkan hak karena dia telah menjalankan kewajibannya. Terkadang dalam kehidupan bernegara ini banyak pihak atau orang-orang yang melanggar hak dan kewajiban dalam bernegara. Dan hal ini mengakibatkan konflik dalam kehidupan bernegara karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Dan untuk mengatasi itu, pemerintah harus memaksimalkan peranan HAM atau hak asasi manusia, dan untuk para pelanggarnya harus diberikan hukuman atau sanksi yang sesuai dengan perbuatannya sesuai dalam peraturan perundang-undangan. Kehidupan bernegara akan berjalan dengan damai dan harmonis apabila kita sebagai warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat. Dan kita sebagai warga negara harus menjalankan kewajiban agar hak bisa kita dapat. Sekian dari saya, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.